Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di sini saya akan menjelaskan tentang Monera. Klasifikasi Monera. Monera dibagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria atau sering disebut sebagai Archaea juga sering disebut sebagai bakteri kuno karena dinding penyusun selnya berupa pseudopeptidoglycan, RNA penyusun ribosomnya berupa metionin. Archaea tahan terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol, dan agen pada kelompok ini memiliki intron dan dapat bertahan hidup pada habitat yang ekstrim seperti kawah berapi dan perairan dengan kadar air garam yang tinggi. Yang kedua ada Eubacteria atau bakteria. Eu berarti sejati, sedangkan bakteria berarti bakteri, sehingga disebut sebagai bakteri sejati. Dinding sel terdiri dari peptidoglycan, RNA ribosomnya berupa timin, tidak memiliki intron, habitatnya kosmopolit atau ada di mana-mana, terdiri dari bakteri dan alga biru, hidup bersoliter atau berkoloni. Perkembangbiakan Monera. Perkembangbiakan Monera dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau paraseksual. Secara vegetatif yaitu dengan fragmentasi dan pembelahan biner, sedangkan pada secara generatif yaitu dengan konjugasi, transduksi, dan transformasi. Pada video kali ini saya akan bahas tentang 4 topik. Yang pertama ada pengertian bakteri, yang kedua ada ciri-ciri bakteri, yang ketiga ada struktur bakteri, dan yang terakhir ada bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama, pengertian bakteri. Istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bakterion yang berarti tongkat atau batang. Yang kedua ada ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri yang pertama yaitu berukuran kecil, memiliki diameter 0,5 sampai 1 mikron, dan memiliki panjang 1 sampai 20 mikron. Yang kedua, memiliki dinding sel. Yang ketiga, hanya dapat dilihat dengan mikroskop atau mikroskopis. Yang keempat, uniseluler atau bersel satu. Yang kelima, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang keenam, kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Yang ketujuh, hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang terakhir yaitu sebagian jenis bakteri mampu membentuk endospora apabila keadaan lingkungan sedang tidak menguntungkan. Yang ketiga ada struktur bakteri. Struktur bakteri dibagi menjadi dua, yaitu struktur umum dan struktur tambahan. Struktur umum yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, sedangkan struktur tambahan adalah struktur yang hanya dimiliki oleh bakteri tertentu. Struktur bakteri yang pertama ada dinding sel. Dinding sel tersusun dari peptidoglycan yang tersusun dari protein dan polisakarida. Fungsi dari dinding sel adalah sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh dari bakteri. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglycannya, bakteri dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pada bakteri gram positif, lapisan peptidoglycannya lebih tebal dan berwarna ungu apabila diwarnai dengan pewarnaan gram. Sedangkan pada bakteri gram negatif, lapisan peptidoglycannya lebih tipis dan berwarna merah muda atau merah apabila diwarnai dengan pewarnaan gram. Yang kedua, ada membran plasma. Bersifat selektif permeabel atau hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma yang pertama yaitu tempat pembentukan mesosom. Yang kedua, alat transport elektron dan proton yang dibebaskan pada saat oksidasi makanan. Dan yang terakhir adalah alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel.
Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma terletak di bagian dalam membran plasma, mengandung dan merupakan cairan tempat beradanya organel-organel sel bakteri. Mengandung asam nukleat, protein, lemak, karbohidrat, ion organik, dan kromatofora. Fungsinya yaitu tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel bakteri. Yang keempat, ada ribosom. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang terdapat pada sitoplasma dan mengandung RNA. Fungsinya yaitu sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya, bakteri Escherichia coli yang memiliki 15.000 ribosom. Yang kelima, ada inti. Berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel, mengandung DNA sirkuler berupa rantai tunggal yang berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri memiliki tambahan DNA yang berbentuk lingkaran kecil yang disebut plasmid. Yang keenam, ada flagella. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagellanya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrik, yaitu yang tidak berflagella, monotrik, yaitu yang memiliki satu flagella di salah satu ujungnya, lofotrik, yaitu yang memiliki sekumpulan flagella di salah satu ujungnya, amfitrik, yaitu yang memiliki sekumpulan flagella di kedua ujungnya, dan yang terakhir yaitu peritrik, yang flagellanya tersebar di seluruh permukaan tubuh. Yang ketujuh, ada pili dan fimbriae. Pili berfungsi sebagai alat perlekatan pada saat bakteri melakukan konjugasi. Sedangkan fimbriae merupakan struktur sejenis pilus tapi lebih pendek dari pilus. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri Gram negatif. Yang kedelapan ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini membuat permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi dari kapsul adalah yang pertama, menjadi perlindungan dan pertahanan bagi bakteri. Yang kedua, mencegah bakteri dari kekeringan. Yang ketiga, menjadi sumber makanan bagi bakteri. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat perlekatan pada inang. Yang kesembilan ada klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma, mengandung pigmen klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Yang ke-10 ada vakuolagas. Hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Fungsinya agar bakteri dapat mengapung di permukaan untuk memperoleh cahaya matahari. Yang ke-11 atau yang terakhir ada endospora. Merupakan bentuk istirahat atau bentuk laten dari beberapa jenis bakteri Gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Apabila kondisi lingkungan memungkinkan, endospora akan berkembang menjadi bakteri yang baru. Yang keempat ada bentuk-bentuk bakteri. Bentuk bakteri dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk batang atau basil, bentuk bulat atau kaukus, dan bentuk spiral atau spirillum. Bentuk batang dibagi menjadi tiga, yaitu basil tunggal, diplobasil, dan streptobasil. Basil tunggal contohnya Salmonella typhosa, streptobasil contohnya Streptobacillus monophyrmois. Bentuk bulat dibagi menjadi monococcus, diplococcus, sarcina, Streptococcus, Staphylococcus. Sedangkan bentuk spiral dibagi menjadi spiral, vibrio atau bentuk koma, dan spiroseta. Sekian penjelasan Monera dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.